Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Yesaya 26 ayat 3. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kujagai damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya. Hari-hari ini banyak hal terjadi di dunia ini. Ya. Satu saja sebenarnya masalahnya adalah hilangnya damai sejahtera. Itu aja. Beberapa bulan lalu dihebohkan dengan seorang di atas bilioner ya, di Jerman yang mati, dia loncat dari apartemennya ke bawah. Hancur semua. Nggak ada apa. Duit semua. Duitnya nggak pakai dihitung, ditimbang. Ditimbang duitnya, kiloan gitu. Saking banyaknya. Tapi mati gantung diri. Ternyata masalahnya adalah nggak ada damai sejahtera. Mending kita yang pas-pasan tapi damai sejahtera. Pas buat ke Amerika, pokoknya pas. Haleluya ya. Orang yang teguh hatinya dijagai dengan damai sejahtera. Di sini nggak ditulis orang yang teguh hatinya dijagai dengan dolar. Nah, dolar itu tidak bisa membuat Anda damai sejahtera. Batangan emas tidak membuat Anda damai sejahtera. Tapi ketika kita mempunyai hati yang teguh, firman Tuhan menuliskan ku jagai dengan damai sejahtera. Ini kalau lihat dari atas ini muka-muka damai sejahtera. Puji Tuhan. Walaupun akhir bulan damai sejahtera melingkupi kita semua. Amin. Kenapa kita butuh hati yang teguh? Ya. Kenapa kita membutuhkan hati yang teguh? Sebenarnya yang mau jadi tema hari ini adalah hati yang spesial. Cuma saya cari-cari ayat, memang cuma ada hati yang teguh. Ya, hati yang spesial. Tuhan menginginkan hati yang spesial. Kenapa kita butuh hati yang teguh di penghujung akhir zaman? Saya sekali lagi paling suka menggunakan kata penghujung akhir zaman. Karena Rasul Paulus aja menulis di kitab Korintus itu, kita udah di akhir zaman. Rasul Paulus dulu 500 tahun yang lalu. Sekarang udah di ujungnya akhir zaman. Udah banyak tanda-tanda ya. Tanda-tanda bukan lagi yang sembunyi-sembunyi, tetapi yang udah terang-terang. Murid saya 3 minggu lalu mengirimkan video. Dia sedang di Australia. Terus dia bilang, Pak, ada mau kirim video porno. Video porno? Untung udah alumni, kalau enggak saya kasih. Dia kasih gambar di langit dulu. Tiba-tiba bunyi lonceng, tang. Pas lonceng terakhir semua torak, banyak kembang api. Terus dia mulai turunin videonya. Sepanjang jalan di Australia itu saya nggak tahu, itu cowok dan cowok ciuman, cewek dengan cewek ciuman sepanjang jalan. Dan mereka bersuka seperti tidak sedang melakukan dosa.
orang memaki, sesama memaki di media sosial seperti sedang tidak melakukan dosa. Dan lucunya ada anak Tuhan di situ dan fine-fine saja. Hari Minggu, oh sana di media sosial, bangsa habis. Apa yang terjadi dengan hari-hari? Tapi begitulah yang terjadi. Itu tandanya air zam. Ya Bapak Ibu, makanya kita perlu keteguhan hati. Bagaimana? Kenapa kita butuh hati yang teguh? Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ada timekeeper di situ? Tolong kalau udah 3 jam dikasih tahu ke saya. Udah 3 jam. Udah. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kenapa kita harus memiliki hati yang teguh atau hati yang kuat? Perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa perlu hati yang teguh? Karena hari-hari ini adalah jahat, Bapak Ibu. Puncak-puncak kejahatan nanti ketika Antikris sudah bertahta di kota Yerusalem. Nggak tahu di mana. Tapi hari zaman sudah bangkit Antikris. Ya. Saya kemarin sedikit berdebat dengan seorang pendeta. Saya nggak tahu Tuhan itu di mana, dan saya nggak yakin Dia itu ada. Tapi saya percaya dalam hati saya bahwa Tuhan itu ada. Saya bilang, bro, lu pendeta, hamba Tuhan, gembala. Iya. Dan lu nggak yakin Tuhan itu ada? Iya, kan kita nggak lihat. Oh, lepas gelar pendetanya, bro. Baptis ulang lagi. Oh, saya belajar di sini. Cuma ikut som 6 bulan, tiba-tiba karena followers TikToknya banyak, diangkat jadi gembala. Pendeta yang gondrong. Halo, apa kabar? Bagaimana keadaan buat kalian? Mari kita berdoa. Bagus itu, jagain betul. Tapi ketika udah masuk ke pengajaran, kalau tidak punya basic yang jelas pelajaran Alkitab, jangan masuk. Karena kita yang followernya banyak dilihat oleh semua orang. Hei, Anda gembala sidang dan berkata, saya tidak yakin Tuhan itu di mana. Saya nggak tahu. Tiap kita berdoa, Tuhan itu ada. Setiap kau berdoa, Tuhan jawab, Tuhan itu ada. Amin. Saya sekolah Alkitab 6 bulan begini-begini dan dibimbing oleh senior. Saya bilang saya dapat gelar pendeta 20 tahun baru dapat gelar pendeta. Saya TC 3 tahun. Kelas 1 praktek 3 tahun, lanjut kelas 2. Kelas 2 5 tahun baru dapat gelar PDP. 5 tahun lagi PDL. Habis itu saya dilupakan. Yang lain menjadi PDP, saya dilupakan. 2 tahun kemarin. Jadi di tempat pelayanan saya sebelumnya 23 tahun di situ. Tapi puji Tuhan, semua saya dapat dari situ. Dulu saya datang di situ cuma bawa tas sama celana 2 dan mantan narkoba, berat 55. Dan izinkan udah ada pelayanan baru dengan baju yang begitu banyak, tidak pernah beli baju saya. Saya beli baju beberapa hari ini aja. Karena setiap Natal selalu ada yang kasih baju. Baju putih saya itu banyak sekali. Iya, sekarang udah habis karena setiap pendeta bos datang diambil 2, datang diambil. Karena cuma kita aja badan yang sama. Dan dia datang jas, celana, sepatu, bawa.
Makanya dia senang sekali kalau datang mampir di tempat saya, dia langsung buka lemari. Yang mana, Cak? Yang mana? Ambil aja. Kalau habis diambil saya dikasih lagi sama Tuhan. Kalau nggak diambil saya nggak dikasih lagi sama Tuhan. Supaya dikasih baru sama Tuhan. Ya. Ambil, Tuhan lihat kosong, Tuhan isi. Kalau full terus, sudah Tuhan bilang harus dikasih. Masih full, kosongin supaya diganti dengan yang baru. Saya kemarin Tuhan udah ganti yang baru, ya banyak. Kedua, kenapa kita harus, baru kata-kata sambutan udah setengah jam, kebanyakan. Dua, kenapa kita harus butuh hati yang teguh? Cepat saya di sini ya, karena ini kata pengantar. 1 Petrus 5 ayat 8, kenapa kita harus butuh hati yang teguh? 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjagalah lawan musuh iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk ditelan. Harus punya hati yang teguh, karena kita berjalan nih, singa. Orang memperhatikan kapan dia akan jatuh, kapan dia akan berbuat dosa. Dan ketika kita melakukan itu, dia cerita kemana-mana. Itu singa-singa di akhir zaman. Dia berkeliling menjaga, pasang mata 24 jam untuk menunggu kejatuhan kita. Dan dia senang akan menertawakan itu. Ya? Jadi kita harus punya hati yang teguh. Yang ketiga, kenapa kita punya hati yang teguh atau hati yang istimewa? Brave heart, apa itu brave? Bagaimana brave heart? Saya cuma ingat aja sepintas itu film anak kartun ya, Brave Heart. Yeremia yang ketiga, Yeremia 17 ayat 10, kenapa kita harus memiliki hati yang teguh atau yang spesial? Aku tahu, aku Tuhan. Ya, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah laku, setimpal dengan hasil perbuatan. Tuhan tidak berusaha. Aku akan menyelidiki ibadahmu. Aku akan menyelidiki perbuatan baikmu. Aku akan menyelidiki hatimu. Karena hati ini tidak bisa berbohong. Tampang bisa menyeramkan, tapi hati Hello Kitty ada. Saya punya kakak senior di Solo, sekarang dia melayani. Orang kalau lihat dia sepintas, serem, mukanya tuh keras, muka keras seperti ciri-ciri orang daerah gitu, keras. Jadi kalau ngomong, keras sekali dia kalau ngomong. Saya kalau lagi ribut, Kak Paulus berdiri di depan, tapi jangan ngomong. Berdiri di depan aja. Begini aja, orang serem. Karena satu kali waktu kami ke Cilandak, dulu ada cabang di Cilandak, dan kita harus naik Kopaja. Waktu itu zaman-zaman merintis semua, sekitar tahun 2000-an. Jadi kita ke cabang kami di Cilandak, di IIP situ, naik Kopaja P19, keluar dari gereja langsung. Itu kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan sekarang. Mau coba lagi Kopajanya udah gak ada gitu. Percuma gitu. Itu kali waktu kami duduk di belakang, tiba-tiba ada 2 orang nyamperin kita dan todong pisau. Todong pisau ke beliau, kalau saya rada jauh ke dia. Anak gue Hercules. Bukan, pendeta dia. Coba buka, pas dibuka Alkitab, oh, pikir anak gue Hercules. Saking serem. Karena mukanya menipu. Oh, itu lembut sekali. Bahan bulian sama Bapak Gembala di sini. Bahan bulian. Cuma ya, ntar terima karmanya. Ntar kalau Tuhan izinkan beliau datang ke Jakarta, kita akan. Dia sudah
menuai kesetiaannya di sana, jadi gembala di kematian Isa dan bertumbuh. Artinya Tuhan melihat hatimu, mungkin tidak dilihat oleh manusia. Bahkan ketika hal-hal yang baik nggak dilihat juga, nggak dapat pujian juga dari manusia. Tapi Tuhan melihat hati. Tenang saja, ada berkat untuk semuanya itu. Sekarang bagaimana cara kita memiliki hati yang luar biasa itu ya? Bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang luar biasa itu? Kita akan belajar dari seorang tokoh muda, tokoh Alkitab yang luar biasa ya. 1 Samuel pasal 16. Ayat 1 Samuel 16. Coba 1 Samuel 16. Ini kita akan fokus di 1 Samuel 16. Ayat 1 dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau akan berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tambung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja. Kita lanjut ayat 7. Ini nanti terus sampai 13, ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 8. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lanjut. Kemudian Isai menyuruh Shema lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lanjut. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkit, urapilah dia, sebab inilah dia. Kriteria seorang raja Israel. Yang pertama, kalau Bapak Ibu baca, itu Aminadab. Itu kalau kita lihat, dia itu salah satu dari triwira. Triwira itu kalau di pasukan Israel, dengan satu orang itu aja dia bisa membunuh beribu-ribu orang. Kalau kita baca di pahlawan-pahlawan, busa, perawakannya bagus. Samuel pas lihat dia bilang, oh ini raja. Tapi Tuhan bilang bukan. Manusia melihat Tuhan melihat hati. Ada yang spesial dengan hatinya dalam, sampai mata Tuhan bisa terarah ke dia. Wah, anak ini spesial. Sampai Tuhan yang bilang, saya melihat hati. Jadi begitu spesial hatinya Daud, sampai bisa menarik perhatian Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Ketika hati Daud, atau lebih tepatnya ketika hati Tuhan kepincut dengan Daud ya, kepincut lagi ya, tertarik dengan Daud, maka Daud ini spesial di mata Tuhan ya. Daud ini satu saja di tokoh Alkitab yang mempunyai 3 jabatan sekaligus.
dia raja, dia imam. Imam itu, raja itu nggak boleh mempersembahkan bakaran. Saul itu dosanya yang paling dasar ketika harus berperang. Sebelum perang orang Israel harus menaikkan persembahan kepada Tuhan, tapi nabinya telat, nggak datang. Akhirnya Saul itu berinisiatif, dia bakar korban persembahan, terus tiba-tiba suara dari Tuhan, karena kelalaianmu, kelancanganmu, maka engkau dan keluargamu akan mati dengan pedang. Gara-gara dia lancang. Nggak sembarangan orang bisa membakar persembahan, harus seorang imam. Daud ini imam. Nanti kita baca bahwa Daud itu memakai baju efod. Baju efod itu pakaian imam. Nggak semua orang boleh pakai itu. Jadi itu tandanya. Bahkan ketika dia diusir dari Israel, dia masuk di suatu kota dan dia memakan makanan persembahan imam-imam. Dan nggak makan. Karena buat Tuhan dia imam. Walaupun tidak diakui secara khusus bahwa dia keturunan imam dari Lewi atau Imam Harun, enggak. Tapi di mata Tuhan dia punya hak keimaman. Makanya dia layak pakai baju efod dan makan makanan imam. Yang ketiga, dia itu nabi. Nabi itu dikenal dengan orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita baca-baca nanti, dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, haruskah aku menyerang kota ini? Tuhan menjawab, serang. Artinya ada komunikasi. Dan raja-raja yang lain harus nunggu. Mana Samuel? Mana Nathan? Nathan yang lagi di sini, bukan Nathan ini ya. Itu Nabi Nathan. Gitu. Cuma Nabi yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi Daud bisa berkomunikasi. Dia punya 3 posisi. Satu orang. Begitu spesial. Bahkan begitu spesialnya dia. Sampai sepertinya, ini yang saya bilang, sepertinya dalam tanda kutip, Tuhan sepertinya kurang adil dengan yang lain. Tapi saya tidak melihat ini bukan kurang adil, tapi saya melihat di sini lebih ke hati Bapa. Bayangin Bapak. Ada raja yang pertama namanya Saul. Dia melakukan kesalahan yang pertama adalah dia disuruh bunuh orang Amalek semua. Tapi apa yang terjadi? Dia sisain yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun gitu ya, untuk dia memperkaya diri sendiri. Waktu Samuel datang, kenapa kamu tidak mengikuti perintah Tuhan? Saul bilang, aku sudah. Tiba-tiba pas bilang aku sudah, semua lembu di samping gitu. Ya Tuhan, kamu ditipu. Ya, ada di Alkitab itu semua. Cuma itu. Lalu yang dia mempersembahkan korban. Tetapi apa hukuman Tuhan? Jadi, dia ditolak jadi raja dan 7 turunannya mati dengan pedang. Itu gara-gara. Coba kita lihat Daud. Apa dosa? Dosanya pembunuhan berencana, berzina, pembunuhan berencana. Dia suka sama istri orang, dia atur suaminya, tolong Abner, kasih dia di paling depan dalam perang. Matilah suaminya. Lalu dengan polosnya dia datang, oke, kau menjadi istri. Pembunuhan berencana. Tapi apa yang terjadi? Ada hukumannya, ada. Tapi tidak seperti Saul. Kenapa? Ini yang saya bilang. Seolah-olah ada pilih kasih, tapi enggak. Saya dulu sebelum punya istri yang sah, saya punya istri yang lain. Istri saya itu Tiger 2000. Awal bulan didandani, habis duit ya udahlah. Yang penting motor didandani.
Kinclong, bok kanan kiri, pokoknya kalau kita lewat orang nggak punya jalan. Pede banget waktu itu. Pasang sirene di mana-mana. Pokoknya waktu itu terlihat keren. Sekarang saya ngeliat orang ini, ngapain? Dulu keren. Sekarang pas saya ngeliat ini, orang naik motor gede, bukan, bawa kanan kiri gitu. Geli banget. Mungkin dulu orang melihat kita kayak gitu dulu kan. Sampai saya mau Bapak Gembala di sini, Pak Albert gitu. Udah sampai di Lampung kita begitu motor-motor di tempat pembuat. Nah, saya punya itu dulu. Kalau di parkiran saya udah bilang sama teman parkir jangan geser-geser ya. Ribut-ribut gitu. Kalau geser ditarik begitu. Nah, suatu kali waktu saya ada di Cinere. Saya udah lupa nama tempatnya, jadi Cinere, Cenceman dulu lah, rumah Cenceman dulu. Sebelum ketemu sama yang ini gitu. Ini bagian dari firman, jadi terpaksa diceritakan. Tiba-tiba dia keluarin motor, tabrak. Oh, dia keluarin mobil, tabrak motornya. Panting berapa 3 meter, tangki bocor, velg patah. Saya bilang apa-apa. Kita beli lah. Dia yang beli sih maksudnya dia. Terbeli lagi ya kan. Nggak apa-apa. Kenapa? Orang saya sayang dulu gitu. Salah ini improvisasinya salah. Dulu dia yang paling saya sayang. Kalau tukang parkir geser aja saya ajak ribut, kenapa saya nggak kenal? Sama seperti Daud dan Saul. Buat Tuhan Saul ini siapa? Orang yang angkat jadi raja juga orang Israel, bukan Saul. Tapi Daud ini kenapa spesial? Dia anakku, orang yang kukasih, yang hatinya spesial. Mana ada bapak nggak sayang sama anaknya? Sekesel-keselnya saya sama anak saya kalau dia udah datang, maaf ya Pak, ya maaf, sudah selesai, saya beliin dia apa yang dia mau, walaupun dicubit-cubit sama mama, sayanya yang dicubit gitu, nggak apa-apa kan, saya senang, dia anak saya yang paling sayang, mau lakukan kesalahan apapun, ketika dia bilang, maaf ya Pak, clear, selesai, karena dia anak yang paling saya sayang, begitu ya. Juga Daud dan Saul bukan pilih kasih. Kenapa? Walaupun tetap ada konsekuensi dari kesalahan Daud itu, ada banyak, tapi ada yang spesial. Kenapa hati Daud begitu spesial? Kita masih ada 13 poin, santai aja ya. Ya, kenapa hati Daud begitu menarik mata Tuhan, sehingga Tuhan memperlakukan Daud ini spesial. Tentu kita mau ya. Mau dong kita sama seperti Daud. Daud itu luar biasa. Sampai sekarang Yerusalem itu namanya kota Daud. Sampai sekarang bintang benderanya orang Israel itu bintang Daud. Siapa dia? Tukang ngangon domba yang tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Nggak ada apa-apanya di mata manusia. Tapi bisa orang jadi besar seperti itu. Kenapa? Karena spesial di mata Tuhan. Ya. Kenapa? Kita lihat poin yang pertama. Dari 13 poin. Yang pertama, baca. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 46-47. 1 Samuel 17, 46, 47. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada bintang-bintang, binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47.
Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Tuh, poin yang pertama. Daud mempunyai tujuan dalam hidupnya atau pengiringannya kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Daud mempunyai motivasi dalam hidupnya adalah memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Di setiap dia melakukan apapun, bahkan di tadi dia bilang, kalau dia menang lawan Goliat, satu tujuannya, biar orang tahu bahwa Israel itu punya Allah. Biar orang tahu bahwa peperangan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pedang. Itu motivasinya, tujuan hidup dari Daud. Gak heran Tuhan, hatinya luar biasa. Kenapa? Karena hidupnya, langkahnya untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang pertama, kalau kita mau menarik mau menarik mata Tuhan terarah kepada kita, perbaiki motivasimu mengiring Tuhan. Oh, saya mengiring Tuhan karena saya selalu melihat orang Kristen itu diberkati. Oh, tapi jangan jadikan itu motivasi. Itu tambahan, Bapak Ibu. Sayang kita. Kita harusnya punya pohon mangga. Kalau berbuah 1000, tapi kita cuma mau 1 buahnya saja. Buahnya itu adalah 1 diberkati oleh Tuhan. Tapi padahal kita bisa punya 1 pohon mangga yang buahnya ada kesuksesan itu, kesehatan di situ, diberkati anak cucumu, tapi kita cuma kejar 1 uang. Ketika dapat, ada buku saya baca gitu. Ada buku saya baca, orang muda menyia-nyiakan kesehatan untuk uang. Ketika dia tua, dia menyia-nyiakan uang untuk kesehatan. Dibalik gitu. Jadi muda, ya kerja, nggak istirahat, nggak apa-apa kerja, yang penting buat duit. 50, 60, gerak dikit rematik, duit keluar. Gerak dikit, harus susah, duit keluar. Apa yang dicari dengan duit? Tapi firman Tuhan bicara tentang berkat ini ada 2. Ada cuma ayatnya saya nggak siapin. Tiba-tiba terlintas. Yang pertama adalah bersukacitalah akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati. Coba cari ayatnya. Yang kedua adalah cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada. Wow. Motivasimu mengiring Tuhan. Ya, Daud punya motivasi mengiring Tuhan. Yang pertama, dari berapa belas? 13. Yang kedua nih, dari 13 poin. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat 13. Baca dulu. 2 Samuel 6 ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Kalau kita baca di ayat dulu, jadi peristiwanya ini. Daud mau membawa tabut Allah ke Yerusalem. Tapi suatu ketika ada tragedi terjadi dan Tuhan marah karena pengangkat tabut itu sempat memegang tabut Allah. Lalu mati, Asa mati. Akhirnya tabut Allah itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom ini siapa? Bukan orang Israel. Tapi di luar konteks khotbah ini, Obed-Edom ini sekedar info. Obed-Edom itu ketika ditaruh tabut Allah di situ,
Selama di situ tabut Allah, Alkitab menulis keluarga Obed-Edom itu diberkati oleh Tuhan. Ini berbicara tentang mesbah, Bapak Ibu. Selama ada mesbah Tuhan di rumahmu, maka itu akan diberkati Tuhan. Kita ada menyimpang. Nah, ditaruhlah di rumah Obed-Edom. Lalu direncanakan lagi untuk membawa dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Nah, untuk menyenangkan hati Tuhan, Daud melakukan itu. Setiap perjalanan dalam 6 langkah, dia potong lembu satu sama anak lembu gemukang. Bukan anak lembu kurus. Saya tadi coba untuk survei, ya, survei. Jadi satu langkah itu sekitar setengah meter, ya, kecuali langkah Bapak Gembala gitu, kan tinggi. Kalau langkah Bung Daniel ya mungkin ya agak kecil. Kayaknya kena satu, satu langkah itu setengah meter. Jadi kalau 6 langkah itu sekitar 3 meter. Ya, 3 meter ini 3 meter ini kita pegang. 1 km itu 1 kilometer itu 1000 meter, ya. Dan menurut buku yang saya baca, dari Obed-Edom ke kota Daud itu 10 kilometer. Jadi kalau dijumlahin ke meter lebih ke 10.000 meter, betul ya? Betul ya? Nah, 10 meter. Jadi kalau 10.000 bagi 3, 33.000. Jadi sapi yang dia korbanin untuk perjalanan itu 33.000 sapi. Lembu itu belum dihitung dengan tadi anak lembu gemukang belum. Karena saya RT kemarin di rusun itu ada satu korban sapi. Itu harganya 27 juta, kurus lagi. Kalau kita cek berapa yang dikeluarkan oleh Daud untuk mengantar kabut Allah aja ke kota. Apa Tuhan suruh? Kamu potong? Enggak, Tuhan enggak suruh. Itu niat hatinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan enggak suruh. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Poin yang kedua, kenapa Tuhan melihat hati yang spesial di Daud? Karena Daud ini nggak orang pelit, ya, bukan orang pelit, orang yang mau melakukan apa aja untuk Tuhan senang. Tuhan tak minta, Tuhan tidak pernah meminta perpuluhan, Tuhan tidak pernah meminta persembahan. Kita kasih itu karena kita menyenangkan Tuhan. Sama pendeta yang juga yang bilang, perpuluhan itu tidak sah di zaman ini. Orang Israel aja udah gak ngasih. Dia bilang, orang kita belajar ke Cianjur. Ya, apalagi di zaman Bapak Pendeta Onda itu masih ada. Jadi biar dapat belayan kasih sayang dalam gerak cepat. Kasih sayang tapi gerak cepat. Belayan sebenarnya tapi geraknya cepat. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan, bukan karena Tuhan minta, tapi karena dia mau Tuhan disenangkan dengan yang dia lakukan. Ya. Yang kedua, di poin 2 ini ada yang kedua sebenarnya. Coba kita baca lagi di ayat yang tadi. Nah, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Tuh dia berbaju efod, ini baju imam. Ya. Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya ya, ada di ayat yang ke-16.
waktu Daud lagi menari-nari di hadapan Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Lanjut ke ayat 20. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud dan berkata, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak perempuan, para hamba-hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi ketika Daud melakukan menari-nari, dihina sama Mikal binti Saul. Tahu gak apa yang Daud bilang? Ayat 21, Daud bilang begini, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dan menyisihkan ayahmu dan segenap keluargamu untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menang. Jadi ketika masa raja buka baju, Daud bilang, saya menari di hadapan Tuhan yang mengatur masa depanku. Lanjut ayat 22. Bahkan aku akan melakukan lebih hina dari itu, dan engkau memandang aku rendah. Tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama mereka lah aku mau dihormati. Sekarang lagi pimpin pujian, udah mau ngogoin. Terus kita mau minta berkat Tuhan. Di tempat saya udah nyampe. Dia tanggalkan jubah rajanya. Dia tanggalkan kebesarannya. Dia menari di hadapan Tuhan, dia seperti bujak. Bahkan ketika orang nyinyir pun dia bilang, saya menari buat yang menentukan masa depanku, yang melakukan semuanya untukku. Apakah harus malu? Kita nyanyi memuji Tuhan yang menentukan hidup anakmu, terus kita harus malu? Kita merasa, halo. Kemarin kita baru bahas di salah satu grup kami. Ada seorang pendeta, saya nggak tahu pendeta dari mana, yang tiba-tiba bikin live. Coba ya, saya taruh Alkitab ini di pantat. Saya mau lihat apakah 1 bulan ini saya mati. Nggak mati 1 bulan. Tuhan siksa dulu. Kesel ya. Saya salah kalau bilang Tuhan siksa. Tuhan bikin dia sakit dulu. Tuhan bikin dia sakit. Rasanya juga terlalu kasar. Sakit akhirnya dia. Entah itu Tuhan bikin atau siapa, terserah lah itu ya. Sakit dia, ambil. Lalu teman-teman kami bilang, baru ditutup 1 lubang sama Tuhan. Udah susah lubang-lubang. BAB-nya ditutup sama Tuhan gitu. Jadi susah buat pup. Dan akhirnya kemarin meninggal. Coba ya taruh Alkitab di pantat sebulan langsung mati, mas sayang. Dibikin di videonya dia, aduh. Coba. Apa yang terjadi? Kalau ditutup, kalau 2 lubang telinga ditutup, mulut ditutup, ini nggak usah itu. Tapi ternyata Daud tidak cuma memberi yang terbaik kepada Tuhan, bahkan dia memuji Tuhan, bukan, tapi dia juga punya hati yang baik kepada sesama. Kita baca
Ini 3 terakhir ayatnya. Jadi satu. Di ayat 13 pasal 16. 2 Samuel 6, sorry. 2 Samuel 6 ayat yang ke-13. 2 Samuel 6 ayat 13. Kalau tadi, nah ini. Ayat sekarang ayat yang terus. Nih. Dia gak cuma baik buat Tuhan. Ketika dia menyembah, menari, melakukan, dia gak cuma baik untuk pekerjaan Tuhan. Dia kasih setiap langkah ada satu lembu. Dan dia baik buat orang-orang lain. Ini dia ini. Lalu dibagikan kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumah. Lalu dibagikan kepada seluruh bangsa. Bukan satu gereja, satu bangsa dikasih roti sama dia. Berapa banyak ya? Pokoknya seluruh orang Israel dikasih roti, daging, sepotong kue kismis. Gak heran kalau Tuhan spesial. Karena tidak hanya memberi yang terbaik, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Dia gak tahan-tahan ketika harus memuji Tuhan. Ini gembala kami senior, sampai tuanya, suaranya bagus. Sudah berapa meninggal? 2. Kalau nyanyi sama opung pas, karena dia suara sopran, opung ini alto, jadi pas suara. Jadi jelek kalau ada tiba-tiba bapak gembala masuk gitu. Jelek. Yang kedua, Daud memberikan yang terbaik. Yang ketiga, ini yang terakhir. Di depan dulu. Yang ketiga. Daud mempunyai iman yang teruji di atas rata-rata orang normal. 1 Samuel 17, coba kita buka. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Lalu tampillah keluar seorang pendeta lagi. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat bajunya zirah 5.000 sikal tembaga. Terus dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya memanggul lembing tembaga. Lanjut. Gagang tombak seperti pesa tenun dan mata tombak itu 600 sikal besi udara. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ya, Daud mempunyai iman di atas rata-rata orang karena tiba-tiba dia harus melawan seorang bangsa Elam. 6 hasta, 1 hasta setengah meter, 3 meter. 3 meter dari muda sudah jadi pahlawan perang. Yang bawa perisainya aja 1 orang, saking gedenya. Lembingnya dari tembaga. Waktu itu bahan paling kuat di zaman itu adalah tembaga. Perisainya, tombaknya, semua tembaga. Lanjut. Daud harus melawan orang ini. Secara manusia, sedangkan Daud tadi dikatakan dia kemerah-merahan, pocok-pocok. Pocok-pocok itu bukan senam. Orang menarik pocok-pocok itu imut-imut, amit-amit. Kalau imut-imut buat anak kecil, tapi kalau bapak-bapak mau pocok-pocok itu amit-amit. Ya.
Dikalahkanlah Goliat itu. Kenapa? Karena dia punya iman Tuhannya lebih besar daripada Goliat. Goliat besar, tapi bilang, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hai Tuhan Yesus, Allah orang Israel. Allah orang Israel. Sebesar apa? Orang Israel. Kitab Mazmur berkata, bulan dan bintang adalah pijakan kakinya. Dia memindahkan bintang dengan tangannya. Sebesar apa Allah orang Israel? Ada yang bertanya. Bintang dipindahkan dengan tangan. Geser dikit dah, ngalangin jalan. Besar. Tapi ternyata iman dari Daud bukan iman yang ucuk-ucuk ada. Kenapa? Karena ternyata Daud mengalami proses juga. Coba kita baca di ayat yang ke 47. Ayat 47. Ayat 47. Bukan. Dia di yang tadi 1 Samuel 17. Ayat 47 betul ya itu. 1 Samuel 17 ayat 47. Yang ada begini sebenarnya. Jadi dia itu mengalahkan singa dan beruang. Di mana? Jadi Daud ini bisa mengalahkan Goliat karena ketika jadi gembala dia mengalahkan singa dan beruang. Jadi ketika Saul berkata, emang kau punya pengalaman berperang? Saya memang gak punya pengalaman berperang. Tapi kalau saya lagi jaga domba, kalau ada singa datang, ku robek mulutnya. Kalau ada beruang datang, artinya dibinasakan. Artinya dia gak kucuk-kucuk menang lawan Goliat. Dia mulai dari yang tua. Mungkin ada anjing gila kali mau datang, diketok dulu. Tiba-tiba datang yang lebih gede, diketok lagi seperti itu. Lalu mulai pelan-pelan meningkat imannya melawan Goliat. Jadi ketika berbicara punya iman, harus iman yang tahan. Awal bulan tiba-tiba printer yang biasa buat kerja mati. Astaga. Berjalan lagi tiba-tiba AC mati. Belum selesai printer AC mati. Astaga. Lanjut lagi kerja laptop mati. Astaga. Korong berentetan ya tiba-tiba. Tuhan bilang, saya sudah lihat kesabaran. Dapat transfer lah. Belilah itu kan baru sabar dulu. Jangan lu komplain-komplain. Karena Tuhan harus matikan dulu supaya dapat yang baru. Kalau masih dipakai terus ya gitu, nggak mati-mati nggak diganti ya Tuhan. Jadi yang di rumah matiin dulu lah. Kalau nggak kasih ke saya. Jadi Tuhan ganti yang baru. Iman yang besar. Ya Bapak Ibu, saya tambah satu lagi. Sebenarnya ada 13. Cuma satu ini penting, makanya saya harus kasih. Yang terakhir, Daud menjaga hubungan khusus dengan Tuhan. Ini yang terakhir. Menjaga hubungan khusus dengan Tuhan. Kita lihat di Mazmur 119 ayat 7, 147 ya, sama 148. Mazmur 119 ayat 147 148. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Jadi dia tidak cuma mempunyai motivasi dalam pengiringan Tuhan yang baik, dia tidak cuma punya hati
yang begitu besar untuk berbagi pekerjaan Tuhan, berbagi untuk Tuhan, menyenangkan walaupun Tuhan tidak minta, berbagi buat orang di sekitarnya. Dia tidak cuma punya iman, tapi dia menjaga, punya hubungan baik dengan Tuhan. Tiap pagi dia bangun. Raja ini raja yang tinggal sentil, anggur datang, tinggal sentil kan. Tapi dia masih mau menangis. Tuhan jaga. Siapa yang mau lawan Daud? Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab judul pahlawan Daud. Daud itu di tempat paling aman. Panglimanya aja itu satu orang bisa bunuh 1.500 orang. Panglimanya saja, belum mana. Tapi dia mau selalu bilang, Tuhan lindungi. Tuhan jaga ini. Dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan dia orang yang setia. Menyanyi 7 kali sehari. Kalau sekarang sih, kayak saya lebih dari Daud. Itu mana-mana saya nyanyi. Mau mata Tuhan tertuju kepada kita. Wow, siapa nih? Oh, Daniel. Wow, mantep banget nih Daniel. Siapa ini? Dedi. Wih, mantep banget nih Dedi. Imannya kok keren kali ya. Ntar saya kasih jodoh lah. Haleluya. Mari kita berdoa. Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah surga. Cuma 70 tahun hidup kita di dunia ini, kata Alkitab. 70-80 tahun. Sedangkan di surga itu kekal. Mengapa kita buang-buang kekekalan hanya untuk umur 7 atau 80 tahun di dunia ini? Daud tahu apa yang dia pilih. Dia mulai dengan mengarahkan motivasi hidupnya. Kalau dulu yang saya bekerja keras karena saya perlu ini, saya perlu itu. Betul. Tapi anak Tuhan itu cuma tambahan, Bu. Ditambahkan saja. Cari dulu Tuhan dan ditambahkan. Senangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keinginan hatimu. Dan ini bukan sekedar omongan. Begitu banyak anak Tuhan yang menjadi kesaksian akan hal itu. Bahkan kami sekeluarga pun bukti nyata akan firman itu. Bersusah-susah kita cari. Tapi ternyata ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tambahkan itu. Enggak tahu dari mana. Tapi Tuhan tahu. Tapi tidak cuma itu. Ternyata Daud pun orang yang tidak perhitungan dengan Tuhan. Engkau punya itu dari Tuhan dan kau pertahankan itu. Maka akan ada saat-saat kita kehilangan. Prinsip anak Tuhan itu berbagi. Kalau disimpan, jaringmu akan goyah. Tidak akan ada apa-apa di situ. Tapi ketika Petrus dipanggil, ayo, ambil. Ketika sudah dibagi, firman Tuhan menuliskan perahunya tetap penuh. Padahal sudah dibagi. Tapi kalau dia egois, saya yang tangkap, saya yang ambil, jalannya berkoyak dan dia nggak dapat apa-apa. Mari kita bagi berdiri sama-sama.